Belakangan ini, kenapa ya? Laporan keuangan saya selalu bermasalah. Kinerja kas menurun. Padahal barang dagang yang dijual semakin lama semakin meningkat. Tetapi kinerja keuangannya selalu menurun. Di mana ya letak masalahnya? Aduh. Besok saya coba bawa ke konsultan lah. A few moments later. Dengan Bapak Budi kan, Pak? Ada masalah apa ya, Pak? Ini, Pak. Makin lama kinerja perusahaan saya semakin menurun, Pak. Padahal barang dagang yang terjual itu selalu meningkat. Tetapi jumlah kas menurun, piutang beda dengan bukti pendukungnya. Itu kira-kira kenapa ya, Pak? Oh begitu, Pak. Biasanya kondisi seperti ini disebabkan oleh beberapa kesalahan ataupun beberapa kecurangan yang timbul dalam proses penginputan atau aktivitas perusahaan Bapak. Sebelumnya, Pak, apakah perusahaan Bapak sudah menerapkan atau melakukan pengendalian internal? Pengendalian internal, Pak, sepertinya belum diterapkan di perusahaan kami, Pak. Pengendalian internal itu teknisnya dan pelaksanaannya bagaimana ya, Pak? Nah, pengendalian internal itu adalah sebuah sistem atau prosedur yang dirancang terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen untuk membantu mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Misalkan meningkatkan laba dan menghindarkan dari bentuk-bentuk kecurangan atau bentuk-bentuk kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai pengendalian internal, Bapak bisa menyaksikan video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Auditing 1, materi tentang pengendalian internal. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari Hafiz Syaputra dengan nomor BP 1911021-014. Dan ada saya sendiri, Indri Kurnia dengan nomor BP 1911022-022. Dan ada Jihan Fairuz dengan nomor BP 1911022-010. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Anda Dwi Haryadi selaku dosen pengampu di kelas kami dan kepada teman-teman sekalian. Baiklah, sebelumnya teman-teman telah menyaksikan video ilustrasi tentang pengendalian. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari pengendalian internal. Nah, definisi pengendalian internal yaitu sebuah sistem yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi dalam mengatur segala sesuatu aktivitas di dalamnya untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. Sehingga yang bertanggung jawab bukanlah pemilik atau pimpinan organisasi saja, namun seluruh anggota di dalamnya, meski pada awalnya pengendalian internal dibuat dan diamanatkan oleh dewan direksi atau pimpinan. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi pengendalian internal. Seperti yang telah disinggung pada definisinya, tujuan adanya pengendalian internal adalah agar perusahaan bisa mencapai tujuannya dengan cara mendapatkan kesempatan dan keuntungan serta mencegah adanya kerugian. Selain itu, ada beberapa tujuan lainnya, yaitu yang pertama, menghasilkan informasi seperti laporan keuangan yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memastikan segala aktivitas perusahaan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan mencegah adanya pemborosan pengelolaan sumber daya perusahaan. Yang keempat, memastikan segala anggota perusahaan atau organisasi mengetahui dan mematuhi kebijakan yang telah dibuat. Yang kelima, mencegah aset perusahaan. Yang keenam, menjamin keamanan operasional perusahaan. Nah, hal yang paling jelas adalah tentu mencegah adanya tindakan. Nah,
Selanjutnya ada jenis pengendalian internal. Berdasarkan tujuannya, pengendalian internal dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama, pengendalian internal akuntansi yang meliputi persetujuan keandalan data, pemisahan fungsi operasi, penyimpanan pencatatan, hingga pengawasan aset atas kekayaan. Yang kedua, pengendalian internal administrasi yang meliputi efisiensi usaha, kebijakan direksi, analisis risiko, manajemen sumber daya. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur pengendalian internal secara umum. Ada beberapa unsur sistem pengendalian internal, yaitu pertama, struktur yang mampu memisahkan tanggung jawab fungsional secara jelas dan tegas. Misal, dalam akuntansi harus ada dua orang yang bertugas secara berbeda, yaitu orang yang menerima transaksi dan orang yang mencatat transaksi keuangan. Yang kedua, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan unsur laporan keuangan, contohnya pengendalian internal kas perusahaan. Yang ketiga, ada melaksanakan tugas dan fungsi unit secara sehat, misalnya memberikan hak cuti dan adanya aktivitas audit administrasi. Yang keempat, ada mutu karyawan yang mampu mengemban tanggung jawabnya, misalnya menciptakan tata kelola karyawan yang baik mulai dari seleksi hingga pengembangan karyawan. Kita akan membahas mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam lingkup pengendalian internal. Nah, ada 5 komponen nih yang disempurnakan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission atau KOSO. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian risiko, prosedur pengendalian, pengawasan, serta informasi dan komunikasi. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari 5 komponen yang telah dijabarkan tadi. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah seluruh aspek yang membentuk perilaku, struktur, standar, serta pedoman yang menjalankan operasional perusahaan. Selanjutnya ada 3 hal yang mempengaruhi lingkungan pengendalian internal, yaitu filosofi dan gaya operasional manajemen, integritas dan nilai kode etik perusahaan, komitmen pada kompetensi. Selanjutnya ada lingkungan tambahan, yaitu struktur organisasi, praktik administrasi dan personalia, kebijakan operasional. Bisa dibilang lingkungan pengendalian sebagai pondasi untuk membentuk unsur-unsur pengendalian internal lainnya. Salah satu contohnya adalah kebijakan operasional terkait pengembangan SDM. Misalnya, terkait pengembangan, tata kelola HR, pelatihan, dan evaluasi jabatan. Tanpa adanya kebijakan yang baik, bisa jadi perusahaan tidak memiliki SDM yang memiliki mutu yang baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Yang kedua, penilaian risiko. Apa sih penilaian risiko itu? Nah, setiap aktivitas memiliki risiko, termasuk aktivitas operasional maupun produksi perusahaan. Baik risiko yang berkaitan dengan bisnis, secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan menilai risiko dengan melakukan manajemen risiko yang terdiri dari analisis, tindakan, serta evaluasi. Penilaian risiko juga berkaitan dengan proses pencapaian tujuan perusahaan. Dengan mengurangi risiko, perusahaan bisa lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan, mendapatkan keuntungan maksimal, dan mengurangi kerugian. Adapun risiko yang mungkin terjadi adalah risiko perubahan hukum, situasi politik dan ekonomi, internal fraud, ancaman pesaing, hingga anomali permintaan pasar. Selanjutnya, prosedur pengendalian. Dalam melakukan pengendalian, terdapat prosedur atau pedoman yang harus dijalankan agar segala upaya pengendalian benar-benar berada di jalurnya dalam mencapai tujuan perusahaan. Adapun prosedur juga menjadi alat deteksi adanya masalah pengendalian seperti kecurangan atau ketidakberesan dalam aktivitas perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan dalam poin unsur-unsur pengendalian internal tadi, secara umum, prosedur pengendalian meliputi anggota atau karyawan yang berkompetensi, rotasi kerja dan kewajiban cuti, pemisahan fungsi dan tanggung jawab, ulasan kinerja, serta perlindungan aset dan data akuntansi.
Komponen selanjutnya adalah pengawasan. Fungsi pengawasan dalam pengendalian internal memastikan bahwa setiap aktivitas pengendalian berjalan sesuai dengan pedoman atau prosedur. Selain itu, dengan adanya pengawasan, manajemen perusahaan bisa mengidentifikasi langkah-langkah yang lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Pengawasan dapat dilakukan dengan 3 hal. Pertama, penilaian khusus atau audit internal maupun keuangan. Kedua, mengidentifikasi adanya sinyal peringatan yang berhubungan dengan perilaku karyawan. Yang ketiga, mengidentifikasi sistem akuntansi. Kita masuk ke komponen yang terakhir, informasi dan komunikasi. Komponen informasi dan komunikasi juga tidak kalah penting dengan elemen-elemen yang lainnya. Tanpa adanya informasi, segala proses pengendalian mustahil dilakukan. Informasi dan komunikasi juga digunakan untuk menilai kejadian atau kondisi yang mampu mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dan juga pelaporan eksternal. Struktur pengendalian internal memiliki beberapa konsep dasar, yaitu dilakukan dan merupakan tanggung jawab oleh manajemen, memberikan kepercayaan dan kepastian yang wajar namun tidak absolut, adanya keterbatasan, serta sistem pengolahan data yang berguna untuk mengembangkan informasi terkait pengendalian internal. Nah, teman-teman, setelah kita membahas komponen-komponen dalam pengendalian internal, selanjutnya kita akan membahas apa sih kekurangan dari sistem pengendalian internal ini. Apakah pengendalian internal mampu untuk mengubah sistem manajemen bahkan keberhasilan perusahaan itu sendiri? Pengendalian internal yang sifatnya terbatas juga menjadi kekurangan. Efektif atau tidaknya sistem pengendalian sangat bergantung pada sifat manajemen itu sendiri dan faktor-faktor lain. Itu artinya pengendalian internal tidak secara ajaib mampu merubah sistem manajemen bahkan keberhasilan perusahaan. Kekurangan lainnya yang tidak bisa dikendalikan oleh sistem pengendalian internal diantaranya hubungan nepotisme dalam membangun sistem pengendalian yang kerap menimbulkan ketidakadilan pada kalangan anggota atau karyawan perusahaan. Yang kedua, praktik kolusi, di mana sekelompok orang baik konsumen, sesama karyawan maupun vendor bekerja sama untuk melakukan kecurangan. Selanjutnya, perubahan perilaku konsumen, misalnya konsumen tidak mau lagi menggunakan produk perusahaan karena nilai manfaatnya yang semakin berkurang. Anomali kebijakan pemerintah dan kondisi sosial politik budaya di wilayah atau negara tempat perusahaan itu berdiri. Yang terakhir, tindakan pesaing yang sejatinya di luar kontrol perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman pengendalian internal. Dalam memperoleh pemahaman dari pengendalian internal ini, auditor perlu mempertimbangkan 2 aspek. Yang pertama, perancangan berbagai kendali dalam masing-masing komponen. Yang kedua, apakah komponen-komponen tersebut telah ditempatkan dalam operasional. Nah, menurut Mulyadi sendiri dalam bukunya menuliskan bahwasanya prosedur audit yang digunakan auditor untuk memperoleh pemahaman atas pengendalian internal sebagai berikut. Yang pertama, mewawancarai karyawan perusahaan yang berkaitan dengan komponen pengendalian internal. Yang kedua, melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan. Selanjutnya, melakukan pengamatan atas kegiatan perusahaan. Alasan untuk memahami pengendalian internal yang cukup untuk merencanakan audit. Dalam SAS 55, meminta auditor untuk memperoleh sebuah pemahaman akan pengendalian internal untuk setiap audit. Auditabilitas, potensi salah saji material, risiko deteksi, dan rancangan ujian. Suatu pendekatan umum yang digunakan oleh auditor adalah untuk memperoleh suatu pemahaman dari lingkungan kendali, mengidentifikasi pengendalian spesifik yang akan mengurangi risiko kendali dan membuat suatu penilaian dari risiko pengendalian, serta menguji kendali untuk efektivitas. Ujian pengendalian memiliki 4 poin, yaitu melakukan wawancara dengan personel klien yang sesuai, yang kedua menguji dokumen, arsip, dan catatan, yang ketiga mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian, yang keempat melaksanakan kembali prosedur klien.
Baiklah, kita lanjut pada materi audit berbasis resiko. Definisi audit berbasis risiko itu sendiri adalah metodologi pemeriksaan yang dipergunakan untuk memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola di dalam batasan risiko yang telah ditetapkan pada tingkatan korporasi. Tujuan audit berbasis risiko ini adalah memberikan keyakinan kepada komite audit, dewan komisaris, dan dewan direksi bahwa yang pertama, perusahaan telah memiliki proses manajemen risiko dan proses tersebut telah dirancang dengan baik. Yang kedua, proses manajemen risiko telah diintegrasikan oleh manajemen ke dalam semua tingkatan organisasi, mulai tingkat korporasi, divisi, hingga unit kerja terkecil. Yang ketiga, kerangka kerja internal dan tata kelola yang baik telah tersedia secara cukup dan berfungsi dengan baik untuk mengendalikan risiko. Ruang lingkup audit berbasis risiko. Yang pertama yaitu penilaian atas identifikasi risiko yang dilakukan oleh manajemen termasuk risiko bisnis yang dapat menghalangi pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, mengetahui kadar dan dampak risiko yang menimpa perusahaan. Yang ketiga, mempercepat eskalasi risiko tinggi kepada manajemen puncak. Yang keempat yaitu kemampuan melakukan pemeriksaan manajemen risiko yang akan ditularkan kepada seluruh auditor maupun audit. Aspek yang harus diperhatikan pada audit berbasis risiko yaitu ada 3 poin. Yang pertama yaitu risiko dari kegiatan audit atau the audit business risk, yaitu risiko terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen. Risiko yang dimaksud bukan hanya risiko atas salah saji laporan saja, namun juga risiko yang tidak tercapainya sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Poin yang kedua yaitu cara manajemen mengurangi atau minimalisasi risiko. Yang ketiga yaitu wilayah atau area yang mengandung risiko dan belum diidentifikasi oleh manajemen secara memadai atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh manajemen tersebut. Selanjutnya yaitu metodologi audit berbasis risiko. Pendekatan dan metodologi audit berbasis risiko diilustrasikan dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama, asesmen risiko. Tahapan yang digunakan untuk menentukan frekuensi, intensitas, dan waktu audit dengan cara mengidentifikasi, mengukur, dan menentukan prioritas risiko agar berbatasan sumber daya yang kita miliki dapat diarahkan dengan bobot risiko yang tinggi. Tahap ini dapat ditiadakan bila profil risiko yang dihasilkan oleh unit manajemen risiko dapat diyakini keandalannya. Pada tahap ini, internal auditor juga memerlukan kriteria auditable units. Antara lain yang pertama, unit tersebut memberikan kontribusi yang berdampak cukup besar pada tujuan perusahaan. Yang kedua, justifikasi biaya pengendalian atas unit yang memiliki potensi kerugian yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk pengendalian termasuk biaya audit itu sendiri. Penyusunan program audit internal menggunakan beberapa faktor risiko. Yang pertama yaitu audit insurance, yaitu melihat relevansi hasil kajian audit periode sebelumnya atas area yang memiliki risiko dengan rating tinggi. Yang kedua materialistis, yaitu mengkaji area yang memiliki dampak risiko tinggi. Yang ketiga residual risk, yaitu nilai risiko yang telah memperhitungkan faktor positif yang dimiliki perusahaan seperti pengendalian internal. Yang keempat yaitu audit judgment, yaitu pertimbangan auditor atas perubahan sistem dan prosedur restrukturisasi organisasi yang mempunyai dampak pada area tertentu. Pelaksanaan program audit internal. Yang pertama yaitu menguji keselarasan unit operasional, direktorat, dan individu dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas ketersediaan, kualifikasi, dan penerapan selera dan batasan risiko.
Yang ketiga, mendeteksi analisis kesenjangan praktik manajemen risiko dan prosedurnya berdasarkan kerangka yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu menguji efektivitas perlindungan terhadap informasi dan akses terhadap pengendalian. Kali ini kita akan masuk pada contoh kasus. Pada contoh kasus ini kita akan membahas di Direktorat Bina Sosial pada Departemen ABC. Tujuan pelaksanaannya yaitu pada penyaluran dana bergulir kepada UMKM dalam rangka penambahan modal untuk dorongan peningkatan pendapatan masyarakat. Risiko yang dikemukakan dan dianggap penting oleh manajemen pada aktivitas ini yaitu: yang pertama, belum ada strategi penyaluran bantuan kepada UMKM. Yang kedua, pedoman teknis yang belum dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan di lapangan. Yang ketiga, adanya kelompok UMKM yang ingin menguasai penyaluran karena mereka telah ditunjuk sebagai wakil kelompok penerima UMKM. Lalu, staf dan tenaga teknis yang ditugaskan meskipun telah mendapatkan pelatihan namun belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan dana bergulir. Untuk penyelesaian dari kasus ini, langkah pertamanya yaitu menyusun program audit internal. Nah, contohnya yaitu pertama, menetapkan strategi penyaluran dan identifikasi kriteria UMKM. Terus menyempurnakan pedoman teknis yang ada. Lalu langkah keduanya yaitu melaksanakan pengendalian internal tersebut. Atlas merupakan sebuah perkakas audit berbasis Microsoft Excel untuk kantor angkutan publik. Atlas ini digunakan untuk membantu para praktisi industri angkutan publik untuk dapat memenuhi standar audit yang berlaku. Dengan implementasi Atlas ini, maka akan sedikit yang kena sanksi. Pengujian audit. Yang pertama yaitu pengujian pengendalian, yaitu pengujian yang dilakukan untuk menilai efektivitas dari pengendalian internal yang dimiliki perusahaan klien. Ini dilakukan untuk pengurangan penilaian risiko pengendalian. Yang kedua, pengujian substantif, yaitu prosedur yang dirancang untuk menguji salah saji moneter yang langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Pengujian ini terdiri atas 3 jenis. Yang pertama, pengujian substantif atas transaksi. Yang kedua, pengujian rincian saldo. Yang ketiga, prosedur analitis substantif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.